Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Saya ulangi, Yohanes 1 ayat 41 sampai 42 berkata, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Saudaraku, kali ini kita akan berbicara tentang di balik layar. Tokoh di balik layar kita kali ini adalah Andreas. Dalam catatan Perjanjian Baru, Andreas tidak begitu terkenal seperti Petrus saudaranya yang menduduki peran penting dalam kehidupan ke-12 rasul. Andreas juga tidak termasuk dalam ketiga murid Yesus yang diajak naik ke sebuah gunung di mana mereka melihat transfigurasi atau perubahan wajah Yesus. Pun saat Yesus ada di Taman Getsemani ketika dia bergumul tentang perjalanan salibnya, Andreas juga tidak termasuk dari ketiga murid Yesus yang diajak bergumul bersama-sama dengan dia. Pendek kata, Andreas ini tidak terlalu menonjol di antara murid-murid Yesus. Dibandingkan Petrus saudaranya, Yohanes dan Yakobus, Andreas tampaknya bukanlah siapa-siapa. Namun tahukah saudara-saudara, Andreas merupakan sosok penting yang tidak boleh dilupakan. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Andreas adalah sosok yang sangat penting di dalam perkembangan gereja mula-mula. Ketika kita belajar tentang sosok Andreas ini saudara-saudara, kita akan belajar tentang apa itu yang namanya bekerja di balik layar. Lewat sosok Andreas, kita akan ditolong bagaimana mengatasi rasa tidak berarti karena tidak mempunyai kedudukan penting yang dapat dilihat atau dikenal oleh orang lain. Lewat sosok Andreas juga kita diajar untuk mensyukuri keberadaan kita yang bisa dipakai Tuhan untuk membuat orang lain menjadi lebih sukses, lebih terkenal, dan lebih besar dari diri kita. Ketika kita mengenal siapa sosok Andreas, maka kita akan berhenti merasa tidak berarti hanya karena kita tidak terkenal seperti orang lain, tidak sukses seperti orang lain, tidak besar seperti orang lain, yang mungkin dikaruniai Tuhan dengan segudang kemampuan dan talenta-talenta. Kita belajar untuk tidak berkecil hati. Ketika orang lain, mungkin itu teman kita, saudara kita, atau siapapun, lebih terkenal, lebih sukses, lebih hebat dari diri kita. Untuk itu saudaraku, mari kita belajar pengalaman dari seorang pribadi yang bernama Andreas. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupannya? Pertama, sebagaimana yang kita baca tadi saudara-saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa dialah yang membawa Petrus kepada Yesus. Bahkan kata-kata daripada Andreas menarik sekali. Dia berkata, aku telah menemukan Mesias. Itu artinya Andreas telah terlebih dahulu mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan jika kemudian Petrus menjadi sosok yang lebih dominan dan bahkan lebih terkenal dari dirinya di antara para murid-murid, tampaknya
Andreas tidak merasa berkecil hati atau bahkan menaruh iri hati kepada Petrus. Justru dalam banyak hal, saudara-saudara, Andreas memberikan support terhadap pelayanan Petrus. Dengan kata lain, saudaraku, Andreaslah yang menjadi pintu pembuka atau anak tangga agar Petrus naik ke atas. Meskipun hal itu kelihatannya sederhana dan tidak dilihat oleh orang lain, saudara-saudara, tetapi peran Andreas dalam membawa Petrus untuk naik ke atas menjadi seorang rasul yang luar biasa tidak bisa dianggap enteng. Peran dia sangatlah besar dan sangat penting di dalam kehidupan Rasul Petrus dan bahkan rasul-rasul yang lain. Lewat Andreas ini kita belajar untuk menjadi pintu kesuksesan orang lain, bahkan anak tangga, agar seseorang naik lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, saudaraku, Alkitab mencatat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 9 bagaimana peran daripada Andreas dalam pemberian makan 5.000 orang. Mungkin di dalam kisah itu peran Andreas sangat kecil sekali kelihatannya, tapi lihat apa yang terjadi di sana, saudaraku. Di saat semua murid panik dan bingung bagaimana harus memberi makan 5.000 orang itu, saudara-saudara, justru Andreaslah yang menemukan anak kecil itu dan membawanya kepada Yesus, yang kemudian menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih yang makan sampai kenyang. Dalam hal ini, saudara-saudara, saya melihat peran daripada Andreas luar biasa. Dia pasti mencari-cari siapa di antara orang-orang yang berkerumun itu yang membawa makanan dan lain sebagainya. Artinya, Andreas adalah orang yang sensitif, orang yang peka untuk melakukan sesuatu. Di saat para murid-murid yang lain sedang berdiskusi, bingung melakukan ini itu, Andreas justru memberikan solusi yang luar biasa. Meski dalam peristiwa itu, nama Andreas tampaknya tidak terlalu menonjol, tetapi perannya sungguh sangat luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, Yohanes 12 ayat yang ke-20 sampai 22 mencatat bagaimana dia memperkenalkan beberapa orang Yahudi kepada Yesus. Tampak sekali, saudara-saudara, bahwa Andreas ini adalah orang yang memiliki karunia untuk menjadi pengantara membawa orang-orang kepada Yesus. Dia telah menolong banyak orang untuk bertemu dengan Yesus. Pun demikian, dia melakukan banyak karya yang sepertinya tidak tercatat dan tidak terlihat, namun sungguh sangat berperan luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, tak berlebihan bila saya menyebut bahwa Andreas adalah pemain di balik layar. Untuk posisi ini, saudaraku, ada banyak orang yang tidak mau melakukannya. Semua orang hari-hari ini pengen menjadi besar, pengen menjadi sukses, pengen menjadi yang tertinggi, yang terhormat, dan yang lain. Tetapi Andreas tidak demikian, saudara-saudara. Dia memilih untuk tidak terlihat, dia memilih untuk tidak tampil, tetapi justru dia bekerja secara luar biasa dan membuat segala sesuatunya tampak baik-baik saja. Belajar dari seorang Andreas ini mengajarkan kita untuk tahu posisi dan kapasitas kita masing-masing. Memang ada orang-orang tertentu yang dikaruniai Tuhan dengan berbagai-bagai kemampuan. Dan Andreas telah memilih untuk bekerja di balik layar. Nah, saudaraku, hari-hari ini di tengah-tengah ada begitu banyak orang pengen tampil, ada banyak orang pengen ini dan itu, ada banyak orang pengen besar. Tuhan sedang memanggil orang-orang yang mau bekerja di balik layar. Orang-orang ini mungkin tidak kelihatan, tidak tercatat dan lain sebagainya, tetapi dia punya peran besar. Mungkin orang yang dicari Tuhan itu adalah Anda. Pertanyaannya, maukah Anda untuk menjadi pemain di balik layar, dan maukah Anda menjadi pengantara agar orang-orang bertemu dengan Kristus? Atau bersediakah Anda
untuk mengantar orang-orang yang tadinya biasa-biasa saja, tetapi karena pertolongan Anda, karena fasilitas Anda, maka kemudian orang-orang itu menjadi besar. Intinya, lewat Anda telah mengubah kehidupan seseorang yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Mari ambillah peranmu dan lakukan tugasmu, bekerja di balik layar. Haleluya. Biarlah melalui firman Tuhan ini menjadikan kita orang-orang yang luar biasa meski tidak kelihatan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bekerja di balik layar. Kiranya lewat peran kami membawa orang-orang tertentu untuk menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami untuk mengambil bagian yang harus kami lakukan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.